warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Rini Alwaniami dengan NIM 10325028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai artikel integrasi Islam dan sains serta implikasinya dalam teknologi pendidikan. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Nurul Hikmah MAG. Dalam presentasi ini, saya akan membahas identitas artikel, latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, implikasi terhadap teknologi pendidikan, serta analisis saya mengenai pentingnya integrasi Islam dan sains dalam dunia pendidikan. Kita lanjut ke slide kedua, identitas artikel. Artikel yang saya gunakan berjudul Integrasi Islam dan Sains serta Implikasinya dalam Teknologi Pendidikan. Artikel ini ditulis oleh Faraz Az-Zahra dari Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Artikel tersebut dipublikasikan dalam Proceeding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains Volume 5 tahun 2023. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu mengumpulkan data dari berbagai buku dan jurnal yang relevan. Menurut saya, artikel ini sangat relevan karena membahas bagaimana ilmu pengetahuan dan agama tidak perlu dipertentangkan, keduanya justru dapat saling mendukung untuk menggabung sistem pendidikan yang lebih baik. Ketiga yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan termasuk dunia pendidikan. Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu sains merupakan dua bidang yang terpisah. Padahal dalam Islam mencari ilmu merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan sains agar peserta didik tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga memiliki akhlak dan tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Saya setuju dengan pendapat tersebut karena teknologi dapat tanpa nilai moral dapat disalahgunakan, sedangkan ilmu yang didasarkan pada nilai agama memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Keempat yaitu rumusan masalah. Dalam artikel ini terdapat beberapa fokus pembahasan. Yang pertama menjelaskan pengertian Islam dan sains. Yang kedua menjelaskan hubungan antara Islam dan sains. Yang ketiga menjelaskan pengertian teknologi pendidikan. Dan yang terakhir menjelaskan bagaimana implikasi integrasi Islam dan sains terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Melalui rumusan masalah tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa pendidikan akan menjadi lebih baik berkualitas apabila ilmu pengetahuan dan nilai agama dapat diterapkan secara bersamaan. Oke, yang slide kelima atau slide selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep integrasi Islam dan sains, menjelaskan hubungan keduanya, serta menjelaskan bagaimana penerapannya dalam teknologi pendidikan. Selain ini, penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran bahwa teknologi pendidikan tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga harus mampu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Oke, slide ke-6 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research atau studi keputusan. Artinya penulis tidak melakukan penelitian langsung di lapangan, tetapi mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai hubungan Islam dan sains dan teknologi pendidikan. Menurut saya, metode ini dapat digunakan karena tujuan penelitian adalah menjelaskan konsep dan teori yang sudah ada berdasarkan berbagai sumber ilmiah. Oke, slide selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan sains memiliki hubungan yang saling melengkapi. Islam memberikan pedoman
mengenai nilai moral dan etika, sedangkan sains memberikan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan. Apabila keduanya diintegrasi, maka akan tercapai sistem pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual sekaligus memiliki akhlak yang baik. Penulis juga menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak menjauhkan manusia dari agama, justru menjadi saran untuk semakin mengenal kebesaran Allah. Oke, slide selanjutnya yaitu implikasi terhadap pendidikan. Salah satu pembahasan utama artikel ini adalah bagaimana integrasi Islam dan sains dapat diterapkan dalam teknologi pendidikan. Menurut penulis, penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mempermudah proses pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik. Teknologi tidak boleh hanya dimanfaatkan sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Contohnya, penggunaan platform pembelajaran digital dapat dipandukan dengan pendidikan karakter dan etika sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Slide ke-9 dari analisis saya, menurut saya ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Saat ini kita hidup di era digital yang ditandai dengan berkembangnya artificial intelligence atau AI, media sosial, dan berbagai platform pembelajaran online. Semua perkembangan tersebut memberikan banyak manfaat tetapi juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak benar, penyalahgunaan teknologi, hingga menurunnya interaksi sosial. Karena itu, saya sependapat dengan penulis bahwa pendidikan harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, tanggung jawab, dan etika dalam memanfaatkan teknologi. Menurut saya, integrasi Islam dan sains bukan berarti mencampurkan keduanya menjadi satu disiplin ilmu, tetapi menjadikan ajaran Islam sebagai landasan moral dalam mengembangkan dan menggunakan ilmu pengetahuan. Slide selanjutnya yang ke-10, berdasarkan artikel yang telah saya pelajari, dapat disimpulkan bahwa Islam dan sains merupakan dua bidang yang saling melengkapi. Integrasi keduanya akan menghasilkan pendidikan yang lebih baik karena mampu mengembangkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan moral peserta didik. Selain itu, teknologi pendidikan harus dimanfaatkan secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Islam agar mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Saya berharap konsep integrasi Islam dan sains ini dapat terus diterapkan dalam dunia pendidikan sehingga mampu mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.